Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fauzan Putra dengan NIM 2002010019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pegadaian. Ada beberapa poin penting di sini yang perlu kita pahami tentang pegadaian. Dimulai dari pengertian. Pengertian dari pegadaian sendiri yaitu, pegadaian adalah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Selanjutnya yaitu sejarah atau asal mula adanya pegadaian. Pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda atau VOC. VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dan dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari pegadaian. Keuntungan dari pegadaian yaitu pegadaian menggunakan angsuran yang ringan dan tidak memberatkan, dikarenakan angsuran tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan dari penggadai, sehingga tidak memberatkan proses pengembalian dana. Dan selanjutnya yaitu ada barang jaminan. Ada 5 jenis barang jaminan di sini. Yang pertama yaitu benda-benda perhiasan. Yang kedua yaitu barang-barang berupa kendaraan. Yang ketiga yaitu barang-barang elektronik. Keempat yaitu ada mesin-mesin. Dan yang kelima yaitu barang-barang keperluan rumah tangga. Itulah sedikit penjelasan tentang materi pegadaian. Selanjutnya yaitu ada materi sewa guna usaha atau leasing. Untuk pengertian leasing sendiri yaitu, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk kegiatan leasing yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Itu untuk kegiatan leasing. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari leasing, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya untuk jumlahnya itu biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi lease, sehingga lease dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu ada lessor, lease, supplier, bank atau kreditor. Selanjutnya yaitu ada prosedur permohonan leasing. Untuk prosedur permohonan leasing yang pertama yaitu pihak lease memberikan permohonan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu lessor menanggapi maksud dan tujuan lease, kemudian meminta lease memenuhi dokumen-dokumen persyaratan yang meliputi akte pendirian perusahaan jika lease berbentuk perseroan terbatas atau PT atau yayasan.
KTP dan kartu keluarga jika list berbentuk perseorangan. Laporan keuangan 3 tahun terakhir jika list berbentuk PT. Slip gaji dan bukti penghasilan jika list berbentuk perseorangan. NPWP atau nomor pokok wajib pajak baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan. Prosedur yang ketiga yaitu apabila dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi data yang diberikan list. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar dan kemauan untuk membayar disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Selanjutnya yaitu setelah permohonan list telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak list tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh list. Prosedur yang kelima yaitu list membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara list dengan lessor. Yang keenam yaitu pihak lessor membayar premi asuransi serta mengirim polis asuransi atas nama list. Yang ketujuh yaitu supplier mengirimkan barang modal yang diinginkan list sesuai perintah lessor. Itulah prosedur permohonan leasing. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.